Bayangkan sebuah pulau kecil di tengah danau besar. Hanya seukuran lapangan sepak bola, tapi dihuni ratusan orang dari dua negara berbeda. Mereka hidup berdempetan, tanpa listrik tetap, tanpa air bersih, namun tetap bertahan di tengah ketegangan perbatasan yang belum pernah benar-benar selesai. Kenapa dua negara memperjuangkan batu kecil di tengah air ini? Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik Pulau Migingo? Apakah karena kekayaan danau, atau ada alasan lain yang tidak banyak diketahui dunia? Inilah kisah Pulau Migingo, pulau yang disebut terpadat, paling misterius, dan paling diperebutkan di Afrika. Sebelum kita mulai kisah menegangkan ini, dukung terus channel Sarjana Populer dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah unik dan mencengangkan lainnya dari seluruh dunia. Karena di Sarjana Populer, kami tidak hanya bercerita, kami mengungkap hal-hal yang jarang dibahas orang lain. Pulau Migingo hanyalah sepetak batu di tengah air luas Danau Victoria. Luasnya hanya sekitar 2.000 meter persegi, kira-kira seukuran setengah lapangan bola. Namun, di atasnya berdiri ratusan rumah kecil dari seng dan kayu, berdempetan begitu rapat hingga nyaris tak ada ruang kosong. Dari udara, pulau ini tampak seperti atap-atap logam mengambang di tengah danau. Tak ada pepohonan rindang, tak ada taman, hanya bebatuan, rumah-rumah kecil, dan perahu nelayan yang berlabuh di tepinya. Meski keras dan sempit, pulau ini menjadi rumah bagi sekitar 500-600 orang, sebagian besar nelayan dan pedagang. Hidup di Migingo benar-benar bergantung pada Danau Victoria. Setiap pagi sebelum matahari terbit, deretan perahu kecil berangkat ke tengah danau untuk menangkap Nile perch, ikan besar yang menjadi sumber penghidupan utama. Setelah seharian di danau, hasil tangkapan dibawa ke dermaga kecil, ditimbang, dijual, dan kadang langsung dikirim ke daratan Kenya. Uang dari hasil ikan kemudian diputar lagi di pulau, membeli makanan, solar, atau kebutuhan harian. Di pulau ini tidak ada lahan pertanian, air bersih, bahan makanan, bahkan kayu untuk memasak harus dikirim dari daratan menggunakan perahu. Listrik berasal dari generator atau panel surya sederhana. Internet kadang ada, kadang tidak, tergantung sinyal dari daratan. Meskipun fasilitas yang terbatas, semangat mereka tinggi. Mereka membangun kehidupan dengan sederhana, tapi penuh solidaritas. Berbagi air, berbagi makanan, bahkan berbagi ruang tidur di rumah mungil mereka. Namun, di balik semangat hidup itu, ada sisi kelam yang jarang terlihat kamera. Pulau sekecil ini sering jadi sumber ketegangan antara Kenya dan Uganda. Dua negara yang sama-sama mengklaim Migingo sebagai wilayahnya. Ketika hasil ikan sedang melimpah, suasana sering memanas. Nelayan Kenya menuduh polisi Uganda memungut biaya lebih. Sementara pihak Uganda menegaskan, mereka hanya menjaga wilayah sendiri. Meski kini ada kesepakatan damai, ketegangan kecil masih sering muncul. Seperti bara dalam sekang. Selain itu, kepadatan dan sanitasi buruk juga menjadi masalah besar. Limbah rumah tangga dan sisa ikan langsung dibuang ke danau. Akibatnya, penyakit kulit dan gangguan pencernaan sering muncul. Tidak ada rumah sakit tetap, hanya beberapa orang yang punya obat seadanya. Namun, mereka tetap bertahan. Karena bagi warga Migingo, meninggalkan pulau berarti kehilangan mata pencaharian. Sebelum tahun 1990-an, Migingo hanyalah pulau kosong. Beberapa nelayan pertama kali datang untuk beristirahat setelah melaut. Mereka mendirikan gubuk kecil sementara. Namun,
Ketika mereka menemukan bahwa perairan di sekitar pulau ini kaya ikan Nile perch, kabar itu menyebar cepat. Nelayan dari berbagai daerah datang, dari Kenya, Uganda, bahkan Tanzania. Lambat laun, gubuk sementara berubah jadi rumah tetap. Tanpa rencana, tanpa tata kota, pulau ini tumbuh padat begitu saja. Masalah besar muncul saat kedua negara, Kenya dan Uganda, mengklaim pulau ini. Secara geografis, posisi Migingo lebih dekat ke daratan Kenya, sekitar 200 meter. Namun, peta resmi kolonial Inggris pada masa lalu tidak menjelaskan batas air secara rinci. Hal itu membuat kedua negara punya interpretasi berbeda. Kenya bilang, itu wilayah kami. Uganda bilang, itu bagian dari perairan kami. Untuk menghindari konflik besar, akhirnya disepakati bahwa kedua negara akan mengelola Migingo bersama, terutama dalam urusan perikanan. Namun bagi nelayan yang hidup di sana, batas negara tidak sepenting perut yang harus diisi setiap hari. Meski kecil, kehidupan ekonomi di Migingo cukup dinamis. Di sela-sela rumah sempit, ada warung, bar kecil, dan kios yang menjual kebutuhan dasar. Ada tukang cukur, ada penjual makanan, bahkan ada tempat hiburan sederhana untuk para nelayan yang baru pulang. Uang berputar cepat. Hasil tangkapan Nile perch bisa menghasilkan ratusan dolar per minggu bagi nelayan yang beruntung. Namun, harga kebutuhan di Migingo juga mahal. Air bersih misalnya bisa 3 kali lipat harga di daratan. Pulau kecil ini membuktikan bahwa ekonomi tak selalu butuh ruang luas. Cukup semangat dan pasar yang jelas. Perempuan memiliki peran penting di pulau ini. Mereka tidak hanya menjadi istri nelayan, tapi juga penggerak ekonomi lokal. Ada yang membuka warung makan, menjual ikan, hingga menyediakan jasa mencuci pakaian. Namun kehidupan mereka tidak mudah. Dalam lingkungan padat tanpa fasilitas kesehatan memadai, mereka sering menghadapi risiko tinggi saat sakit atau melahirkan. Beberapa lembaga kemanusiaan dari Kenya dan Uganda pernah datang memberi pelatihan kesehatan dan ekonomi untuk membantu para perempuan di pulau itu mandiri. Bagi anak-anak, hidup di Migingo seperti petualangan yang tak berujung, tapi juga penuh keterbatasan. Pulau ini tidak memiliki sekolah tetap. Sebagian anak harus menyeberang ke daratan Kenya untuk bersekolah. Perjalanan sekitar 45 menit naik perahu setiap hari. Banyak keluarga akhirnya memilih menitipkan anak mereka di daratan agar bisa belajar dengan tenang, sementara ayah atau ibu tetap tinggal di pulau untuk bekerja. Mereka hanya bertemu di akhir pekan atau saat musim ikan sedang sepi. Danau Victoria adalah sumber kehidupan bagi jutaan orang, tapi kini menghadapi tantangan besar. Penangkapan ikan berlebihan, limbah industri dan perubahan iklim membuat populasi ikan semakin menurun. Pulau Migingo ikut terkena dampaknya. Jika ikan Nile perch berkurang, maka ekonomi Migingo bisa runtuh. Beberapa ahli perikanan menyarankan agar dilakukan pembatasan tangkapan. Namun hal ini sulit diterapkan karena banyak nelayan bergantung sepenuhnya pada hasil danau. Di tengah segala keterbatasan, hal paling indah dari Migingo adalah kebersamaan warganya. Mereka saling mengenal, saling menolong, dan hidup tanpa banyak sekat sosial. Ketika badai datang, semua orang membantu menarik perahu ke tempat aman. Ketika seseorang jatuh sakit, tetangga akan bergantian menjaga. Meski berasal dari dua negara berbeda, mereka belajar hidup berdampingan. Di Migingo, bendera negara tak sepentung bendera kemanusiaan. Media dari berbagai negara pernah datang meliput Migingo. Banyak yang menjulukinya sebagai pulau terpadat di dunia karena jumlah penduduknya jauh lebih banyak dibanding luas daratannya. Foto-foto dari udara yang menampilkan rumah-rumah seng berhimpit menjadi simbol keterbatasan yang luar biasa. Namun justru disitulah daya tariknya. Pulau kecil ini menjadi contoh bahwa manusia bisa bertahan dimanapun selama ada kerja keras dan harapan. Kini, pemerintah Kenya dan Uganda mulai berdialog untuk membangun zona ekonomi bersama di Danau Victoria.
Mereka berencana menata sistem perizinan nelayan agar lebih adil dan aman. Warga berharap suatu hari nanti Migingo bisa memiliki fasilitas kesehatan, sekolah, dan tempat ibadah yang layak. Bagi mereka, pulau ini bukan sekadar tempat mencari ikan, tapi tanah kelahiran kedua, tempat di mana mimpi mereka bertahan hidup menjadi kenyataan. Dan itulah kisah luar biasa dari Pulau Migingo, pulau kecil yang membuktikan bahwa semangat manusia bisa bertahan dimanapun, bahkan di tempat yang paling sempit di dunia. Dari perjuangan para nelayan hingga kebersamaan mereka di tengah keterbatasan, kita belajar satu hal penting, bahwa kekuatan manusia tidak diukur dari luas tanah yang ia pijak, melainkan dari keteguhan hati dan rasa saling peduli yang ia jaga setiap hari. Pulau Migingo mungkin kecil di peta, tapi besar dalam pelajaran hidup yang bisa kita ambil darinya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kami sangat menghargai waktu dan perhatian kalian semua. Kalau kamu suka dengan kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa untuk like video ini, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tentunya subscribe channel Sarjana Populer agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari seluruh dunia. Dukungan kalian berarti banyak bagi kami untuk terus menghadirkan konten edukatif, inspiratif, dan penuh wawasan setiap harinya. Sampai jumpa di video berikutnya, masih bersama kami di Sarjana Populer, tempat di mana pengetahuan dan cerita dunia bertemu dalam satu layar. Terima kasih telah menonton, dan seperti biasa,